Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 23 September 2022 dengan tema Kesukacitaan Memberi. Kalau kita ditanya senang memberi atau senang mendapatkan sesuatu, tentu sebagian besar dari kita akan menjawab senang mendapatkan sesuatu. Apalagi untuk mendapatkan sesuatu tersebut tidak perlu untuk membayarnya atau gratis. Apakah benar bahwa kita hanya senang kalau mendapatkan sesuatu? Bagaimana Rasul Paulus berbicara soal memberi pada jemaat di Korintus? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 8 sampai dengan ayat 15 akan dibacakan oleh Bu Monika. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang sangat mengasihi setiap kami. Pagi hari ini kami bersyukur untuk keberadaan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat. Kami bersyukur boleh berjumpa dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Beri kami pengertian dan pemahaman ya Bapa, agar kami boleh mengerti dan memahami. Yang pada akhirnya kami juga dapat melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 8 sampai dengan 15. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, Paulus tahu benar keadaan dan kondisi jemaat di Korintus, di mana mereka saat itu dalam kondisi yang baik secara sosial maupun ekonomi, serta juga baik secara rohani. Paulus ingin mengetahui keikhlasan jemaat di Korintus, karena tahun yang lalu mereka telah berjanji mau menolong jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang kesusahan. Namun sampai waktu itu belum juga janji pemberiannya terrealisasikan. Maka Paulus mau mengingatkan kembali janji mereka yang belum digenapinya. Paulus mengingatkan bahwa pemberian yang kita berikan berdasarkan apa yang ada pada kita. Dan pemberian itu bukan untuk meringankan orang lain, namun supaya dalam diri kita ada keseimbangan antara menerima dan memberi. Maka Paulus berharap jemaat Korintus yang sebagian besar hidup dalam kelimpahan
dapat mencukupkan kekurangan dari jemaat yang ada di Yerusalem. Paulus ingin mengajarkan prinsip untuk memberi, antara lain, pertama, Tuhanlah yang memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita. Kita percaya tanpa berkat Tuhan, sia-sialah usaha manusia. Yang kedua, pemberian yang akan kita berikan itu harus berdasarkan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Kemudian yang ketiga, pemberian yang kita berikan harus dari apa yang ada pada kita, bukan nanti, tapi sekarang. Kemudian yang pemberian itu membuat hidup kita dalam keseimbangan yang baik, serta menghindarkan kita dari keserakahan. Pemberian itu seharusnya membuat kita semakin bersukacita karena kita masih diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menolong sesama. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Apakah kita masih diberi hati untuk memberi ataukah kita masih hidup dalam keserakahan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami kalau kami masih menjadi orang yang serakah untuk setiap berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup ini. Ampuni setiap kami juga ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berusaha berbagi, baik berbagi harta maupun berbagi perhatian di lingkungan sekitar kita tinggal. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu